Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmal Nazirul Mubin. Saya dari kelas A Ilmu Hukum semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan, apa itu hukum? Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar. Manusia-manusia dipengaruhi peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup itu memberikan aturan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Atau hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peraturan hidup di dalam masyarakat tersebut ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Sedang satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam masyarakat itu. Pada bab yang kedua, yakni mengenai hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Tata hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtsorde, tata hukum, yaitu susunan hukum, artinya memberikan tempat sebenarnya pada hukum. Maksud memberikan tempat yang sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa yang terjadi. Fungsi utama dari PHI yang pertama yaitu sebagai mata kuliah dasar atau MKDH, artinya bukan mata kuliah spesialis atau jurusan. Yang kedua, memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. Nah, yang kedua ada tujuan mempelajari PIH, yakni untuk mempelajari hukum Indonesia. Maksudnya, untuk mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang atau hukum positif. Objek dari PHI ini yakni hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Nah, adapun konsep survei udara dalam mempelajari PHI. Dalam mempelajari PHI ibarat survei udara. Nah, survei udara ini bagaimana? Contohnya melihat Taman Mini Indonesia Indah memperkenalkan pulau-pulau dalam hanya luarnya saja. Sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari secara mendalam begitu. PHI hanya menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu, mempelajari PHI, kita dapat memperoleh suatu overview atau suatu penglihatan umum yang lengkap. Pada bab yang ketiga, kita mempelajari sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang pertama ada pada masa VOC. Pada tahun 1602 sampai 1799. Gubernur Jenderal saat itu yaitu Peter Bot yang diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC di daerah-daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan yang berlaku diumumkan berlakunya melalui plakat pada tahun 1635. Pada tahun 1642 ini, plakat disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Nah, pada masa pemerintahan Belanda, yang pertama ada masa Besluiten Regering atau BR. Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah jajahan dan langsung mengatur daerah jajahan. Untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda, raja mengangkat komisaris jenderal yaitu Elout, Buykes, dan Van der Capellen.
Bagaimanakah politik hukum yang dijalankan pemerintah Belanda di Hindia Belanda tercantum dalam pasal 11 AB. Memuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan dan hukum perdata adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan perkara. Yang kedua ada pada masa RR, Regering Reglement. Pada masa ini terjadi perubahan pada Groundwet sebagai akibat dari pertentangan antara parlemen dan raja. Dengan kemenangan parlemen, akibatnya kekuasaan raja di daerah jajahan dibatasi. Undang-undang yang mengatur keadaan daerah jajahan tidak dibuat oleh raja bersama-sama dengan parlemen. Dan yang ketiga ada pada masa IS atau Indienststaatsregeling. Tahun 1918 dibentuk Volksraad atau DPR. Di sini bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat undang-undang. Groundwet mengalami perubahan, tata pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan juga. RR diubah dan diganti menjadi IS mulai 1 Januari 1926. Pada bab yang keempat kita mempelajari sumber hukum positif. Dengan menggunakan Stephen Theory, dapat dijelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar untuk berbagai undang-undang lainnya. Seperti Undang-Undang Pokok Kekuasaan Hakim Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 1974 dan sebagainya. Dengan demikian, maka kekuasaan yang dimaksudkan sebagai puncak piramid tata urutan peraturan perundang-undangan adalah kekuasaan yang adil, yang tidak sewenang-wenang. Nah, pada bab yang kelima, kita masuk pada materi pengenalan hukum perdata. Hukum perdata ialah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini kita dapat menggolongkan hukum perdata dalam hukum privat. Dan karena ia hukum privat, maka lahirnya, berlangsungnya, berakhirnya, dan pula cara-cara mempertahankan hubungan-hubungan hukum ini, maka pada dasarnya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Sistematika KUH Perdata menurut atau secara formil, yang pertama buku ke-1 yaitu tentang orang atau van personen, yang kedua tentang benda van zaken, dan yang ketiga tentang perikatan van bertentenissen, dan yang keempat tentang bukti dan daluarsa. Pada bab yang ke-6 kita mempelajari pengenalan hukum adat di Indonesia. Nama dari hukum yang dimaksudkan sekarang ini ialah hukum adat. Nama ini bukan nama Indonesia asli. Bangsa Indonesia sendiri mula-mula menyebutnya sebagai adat. Tetapi dalam perkataan adat tidak saja termasuk kaidah-kaidah yang memberi akibat tertentu akibat hukum, melainkan pula kaidah-kaidah yang tidak memberi akibat tersebut. Misalkan, kaidah yang menentukan bahwa jikalau orang mengadakan perayaan perkawinan, harus mengantarkan makanan kepada handai taulannya. Bahwa handai taulan itu memberi sumbangan atau pengasih yang dapat berupa bahan-bahan makanan maupun berupa uang dan sebagainya. Istilah hukum adat berasal dari terjemahan dari perkataan adatrecht yang pertama kalinya dikenal oleh Snoek Hurgron. Tetapi Van Vollenhoven lah yang memakainya secara sadar dan mempertahankannya sebagai istilah yang setepat-tepatnya untuk kaidah-kaidah yang dimaksudkan itu. Karena kaidah-kaidah ini sesungguhnya tidak diberi bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan tertulisnya. Toh merupakan hukum. Sejak itulah istilah adatrecht memperoleh kedudukan yang tetap untuk menunjukkan kaidah-kaidah pergaulan hidup yang berlaku bagi golongan pribumi, yang di satu pihak memberi akibat hukum dan di lain pihak masih dalam bentuk kebiasaan. Pada bab yang ke-7, kita mempelajari pengenalan hukum dagang.
Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya, kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam bidang perdagangan. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. Nah, pada bab yang ke-8 atau yang terakhir sebelum ujian ini, yakni pengenalan hukum Islam. Dalam Islam, hukum itu disebut al-ahkam al-khamsah. Biasa disebut hukum taklifi. Adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun larangan. Nah, hukum taklifi ini ada 5. Sesuai namanya itu al-khamsah. Yang pertama, wajib. Wajib ini adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti. Dan ini diberi ganjaran dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkannya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu adalah perkataan atau perbuatan Nabi SAW. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang ketiga ada hukum haram, yakni suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan siksa atau dosa. Begitupun jika kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Yang keempat adalah makruh. Makruh ini tidak keras, dikerjakan berdosa, tidak dikerjakan mendapat pahala. Seperti itu. Yang terakhir adalah mubah. Dalam istilah hukum, mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.